Hati dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Maha besar Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu mengaruniakan kebaikan di dalam kehidupan ini. Di pagi hari indah ini kami datang kepadamu, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah, sampaikanlah kehendak-Mu kepada kami. Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar keterbatasan kami sebagai manusia yang lemah disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat memahami, mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan yang harus kami lakukan. Karuniakan juga Roh Kudus dalam hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang kehadiran Roh Kudus Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan sekali lagi dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage, di Bukit Zaitun, Ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang menanyakan sesuatu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban." Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya pagi hari ini kita dan keluarga? Baik? Iya. Bahagia selalu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang cukup unik. Keledai yang digunakan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa saya katakan unik?
Karena memang hidup ini unik, Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Dan supaya bisa berjalan dengan baik, syaratnya sederhana. Yang dibutuhkan yaitu keterlibatan sentuhan tangan Allah. Secara logika, saudara-saudara, untuk menjalankan kehendak Allah, menurut kita apakah Allah butuh manusia atau ciptaan lainnya? Butuh nggak? Allah punya kehendak. Apakah Allah butuh kita? Butuh nggak? Harus dijawab, Bapak Ibu. Menurut kita Allah butuh kita nggak sih? Sayang kita katanya. Tidak, tapi sayang kita. Kenapa saudara-saudara Allah tidak butuh manusia, tidak butuh ciptaan yang lainnya kalau dia punya kehendak? Karena Allah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengadakan ini dan itu dan seterusnya, saudara-saudara. Allah yang kemudian dikatakan ahli di atas segala ahli dalam dunia ini. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara, mengapa kali ini ketika Allah dalam rupa manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, kemudian menyuruh 2 orang muridnya dengan perintah demikian, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Saudara-saudaraku, ini bukan kisah sederhana. Kalimat Tuhan memerlukannya tersimpan banyak misteri di dalamnya. Misteri yang mau ditunjukkan Tuhan kepada manusia. Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita ikuti. Jadi saudara-saudara, pada saat itu memang Minggu Palmarum. Waktu itu Yesus akan masuk ke kota Yerusalem. Yesus berada di sebuah tempat yang bernama Betfage dan Betania. Di Betfage ini saudara-saudara, Yesus menginap selama seminggu. Dan kini saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Yesus beralih dari yang berjalan kaki, kemudian dia menaiki seekor keledai untuk memasuki Yerusalem. Lalu pertanyaannya, mengapa keledai yang digunakan? Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk memahami dulu, ada sebuah peraturan dalam budaya Romawi kuno, bahwa pada waktu itu terdapat satu tradisi atau hukum yang boleh dikatakan sebagai hukum agraria, yang mewajibkan masyarakat meminjamkan properti yang mereka miliki seperti hewan tunggangan atau yang lainnya pada saat pemerintah, pada saat militer, tokoh masyarakat, seorang guru, pengantar surat, bahkan saudara-saudara tokoh agama bila memerlukannya. Saudara-saudara, hewan tersebut akan digunakan sebagai sarana transportasi, komunikasi antara pimpinan dengan rakyat yang di bawahnya. Dan biasanya bagi tokoh agama, saudara-saudara, mereka akan meminjam hewan tunggangan itu untuk keperluan tugas keagamaan.
Dan konsep ini diadopsi dari sistem pos kerajaan atau kekaisaran Persia, yang kemudian dijadikan sebagai hukum atau struktur hukum dalam administrasi Romawi. Bisa ditampilkan gambar yang pertama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, kembali kepada kisah Yesus ini. Ini adalah sentuhan Allah yang pertama. Yesus tidak kemudian membiarkan murid-muridnya mengambil keledai itu tanpa izin. Karena saudara-saudara, ada hukum Taurat. Karena itulah kemudian Yesus memerintahkan kepada mereka, jika ada orang yang menegur kamu karena melepaskan ikatan keledai itu, katakanlah Tuhan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikannya. Pernyataan ia akan segera mengembalikannya menunjukkan niat baik dari Yesus sebagai tokoh agama waktu itu, meminjam untuk acara yang legal, acara yang resmi, yaitu keagamaan. Ia meminta dengan sopan. Maka pergilah murid-murid berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu beserta anaknya, lalu mengalasi dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Gambar yang kedua. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, orang banyak sangat bersuka cita menyambut kehadiran Yesus di gerbang kota Yerusalem ini. Kemudian saudara-saudara, dengan spontan mereka tidak hanya melambaikan daun palem yang mereka sudah bawa, tapi mereka juga mengalasi atau menggelar jubah mereka di tanah sebagai jalan bagi Yesus dan keledainya. Tindakan ini, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, menggambarkan satu simbol yang kuat bahwa mereka mengagungkan Yesus, mereka memuji Tuhan dengan luar biasa. Mereka rela berkorban. Karena pakaian pada masa itu adalah harta yang berharga buat seseorang. Dan saudara-saudara, tidak hanya itu. Manakala Yesus menaiki keledai itu, kemudian orang banyak bersuka cita, mereka berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Peristiwa penyambutan seperti ini, saudara-saudara, belum pernah terjadi terhadap pejabat atau siapapun di Yerusalem. Artinya saudara-saudara, baru Yesuslah yang kemudian mendapatkan sambutan yang luar biasa seperti itu. Kemudian saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kehadiran Yesus ternyata menggembarkan seluruh kota. Sampailah ke telinga orang-orang yang ada di dalam kota, bahkan para pejabat yang duduk atau tinggal di sana. Dan disitulah kemudian mereka bertanya, siapakah orang ini? Sehingga begitu banyak orang menyambut dengan sukacita. Kalau saya memahami saudara-saudara yang Tuhan kasih, ketika mereka bertanya siapakah orang ini, artinya di situ ada jurang antara orang yang sudah mengenal Yesus dengan seluruh karyanya, dengan orang yang belum mengenal Yesus dan seluruh karyanya. Orang yang mengenal Yesus berkata, dia inilah Nabi, Mesias. Sementara orang yang di dalam kota
tidak mengerti kalau Yesus itu adalah Mesias. Nah, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus, yang dialami oleh Yesus itu adalah sebuah penggenapan nubuat. Nubuat perjanjian lama yang kita kenal, yang kemudian saudara-saudara yang Tuhan kasih digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, kita akan lihat saudara-saudara yang Tuhan kasih, rupanya kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, tidak hanya Yesus yang menggunakan keledai untuk menggenapi satu perintah, tapi ada juga tokoh-tokoh yang lain yang menggunakan keledai. Sekarang mari kita lihat saudara-saudara satu persatu. Gambar berikutnya. Ini adalah ilustrasi gambar tentang Abraham dan keledainya. Ketika Abraham akan menaiki Bukit Moria, keledai ini saudara-saudara mengangkut kayu bakar, diiringi oleh Abraham dan anak-anaknya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, perjalanan iman yang sulit bagi Abraham digenapi oleh seekor keledai beban yang luar biasa mengiringi perjalanannya. Karakter keledai ini saudara-saudara melambangkan kesiapan, melambangkan ketekunan dan ketaatan, menjalani perintah Allah tanpa banyak bicara. Inilah keledai Abraham. Gambar berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara tahu keledai siapa ini? Ada yang tahu kisahnya? Yang dihambat atau yang dihalangi oleh malaikat Tuhan? Keledai siapa? Keledai Bileam. Saat itu saudara-saudara, Bileam menaiki sebuah bukit untuk mengutuki bangsa Israel. Dia menaiki seekor keledai. Di tengah jalan saudara-saudara, keledainya dihalangi oleh malaikat Tuhan. Keledainya saudara-saudara tidak mau berjalan. Karena keledai itu melihat malaikat Tuhan di sana. Sementara Bileam tidak melihatnya. Maka dipukullah keledai itu sebanyak 3 kali supaya jalan. Tapi apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan? Membuka mulut keledai itu, kemudian berbicara, protes saudara-saudara terhadap Bileam. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, kisah ini menunjukkan karakter keledai yang kedua. Bahwa terkadang hewan pelayan lebih peka secara spiritual, lebih taat daripada manusia yang merasa dirinya lebih bijaksana dari sekedar hewan. Gambar berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara tahu kisah ini? Kisah apa? Ya? Betul. Orang Samaria yang murah hati. Ketika saudara-saudara ada seorang yang dirampok habis-habisan bahkan sampai tidak berdaya. Hanya orang Samaria yang kemudian peduli atas orang ini. Kemudian dia mengangkat si korban ini ke atas keledainya, sementara dia yang menjadi pemilik keledai itu berjalan di sampingnya.
Kisah ini adalah dalam Lukas 10. Berarti saudara-saudara yang Tuhan kasih, karakter keledai yang ketiga adalah menjadi alat bantu utama guna mewujudkan sebuah tindakan empati terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, sekarang saudara-saudara, kembali ke gambar yang kedua. Keledai yang ditunggangi Yesus, yang sudah kita dengar kisahnya tadi. Menurut saya keledai ini mungkin sebuah representasi keledai yang paling terkenal dalam sejarah dunia. Kenapa? Karena keledai ini dinaiki oleh Yesus menjelang penyalibannya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, seperti yang disampaikan dalam nubuat Nabi Zakaria, dalam Zakaria 9 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadaku. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai beban yang mudah. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, sungguh mulia ketika Allah memerlukannya. Keledai-keledai yang saya sebutkan tadi, mereka menyiapkan dirinya, mereka menjalaninya, mereka menunjukkan karakter kepatuhan, ketaatan, kepekaan, dan kesetiaan. Lalu apa dampaknya saudara-saudara ketika mereka terlibat dalam pelayanan bersama dengan Allah? Sedikitnya ada dua hal yang boleh saya sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara, nubuat Allah digenapi. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang menderita bisa diselamatkan. Itulah peran mereka. Nah, itu Bapak Ibu saudara-saudara, baru sentuhan karya Allah yang melibatkan hewan yang bernama keledai. Lalu bagaimana dengan ciptaan Allah lain yang bernama manusia? Apakah Allah juga mau melibatkan saudara untuk menjalankan misinya? Mau tidak? Apakah Allah mau melibatkan saudara untuk menjalankan misinya? Pasti Allah mau. Mengapa saudara-saudara yang Tuhan kasih? Mengapa Allah yang Maha Kuasa, yang sebenarnya bisa menjalankan misinya tanpa pertolongan siapapun, tapi mau melibatkan manusia, membutuhkan manusia, kalau dalam kitab Injil tadi, untuk menjalankannya? Pertanyaan ini saudara-saudara menyangkut aspek yang paling dalam, yaitu hubungan antara pencipta dengan yang diciptakannya. Memang sekali lagi Allah tidak membutuhkan manusia sebenarnya. Tapi pelibatan saudara dalam misi Allah menunjukkan pesan bahwa saudara dihargai, dihormati oleh Allah. Allah memberikan peran kepada saudara, kepada Bapak, Ibu, dan kita sekalian. Peran sebagai wakil Allah untuk mengelola kehidupan ini. Hal tersebut bukan menunjukkan bahwa Allah lemah, tidak. Tetapi Allah menghargai kita sebagai ciptaannya. Saudara diberikan kepercayaan yang lebih. Dijadikan kepanjangan tangan Allah, saudara-saudara, untuk mewujudkan misi Allah yang luhur itu. Tujuannya satu, untuk mengangkat harkat dan derajat kita sebagai manusia di hadapan ciptaan lainnya. Mengapa demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih? Karena kita pun diciptakan oleh Allah
sama seperti yang lainnya, tapi lebih komplit, lebih kompleks. Mari kita uji saudara-saudara. Saya tanya dulu, apa makhluk yang Bapak Ibu saudara-saudara tahu sebagai ciptaan Allah selain manusia? Allah menciptakan apa? Ya, jangan ragu-ragu. Allah menciptakan apa? Menciptakan hewan. Allah menciptakan apa lagi? Tumbuhan. Allah menciptakan apa lagi? Ya? Menciptakan apa? Langit dan bumi. Wah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, malaikat diciptakan Tuhan tidak? Tahu nggak bahan dasar penciptaan malaikat? Ada ahli yang berkata, saudara-saudara, ya malaikat itu diciptakan dari cahaya katanya. Tapi tidak diberikan wujud secara fisik, dilengkapi dengan pengetahuan. Diciptakan untuk taat kepada Allah. Itulah malaikat. Lalu tadi Allah menciptakan hewan, atau Allah menciptakan tumbuhan dulu ya. Tadi Allah menciptakan tumbuhan. Diciptakan dengan firman. Allah berfirman, jadilah tumbuhan, kan begitu. Ada fisiknya tapi tidak diberi pengetahuan. Lalu saudara-saudara, Allah menciptakan hewan. Jadilah binatang di laut dan di darat, kan begitu ya. Firman Tuhan. Ada wujud fisiknya. Diberikan hawa nafsu, diberikan akal. Dan yang berikutnya saudara-saudara, Allah menciptakan manusia. Manusia tidak diciptakan dari sekedar firman saja, tetapi Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kemudian Allah menghembuskan nafas. Barulah kemudian manusia itu bisa hidup. Lalu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, wujudnya ada, diberikan akal, pikiran, hikmat, dan hawa nafsu. Jadi lebih kompleks mana? Malaikat apa manusia? Manusia. Lebih baik mana? Lebih hebat mana? Hewan atau manusia? Manusia. Namun ada kalanya saudara-saudara, ketika manusia itu hikmatnya lebih besar daripada hawa nafsunya, dia berubah menjadi seperti malaikat. Omongannya meneduhkan, pikirannya jernih, langkahnya pun di jalan yang benar. Berubah menjadi seperti malaikat. Karena apa? Hikmatnya lebih besar daripada nafsunya. Makanya kalau kita punya masalah, datangnya kepada orang yang berhikmat, supaya kita dikasih solusi. Menurut Bapak Ibu saudara-saudara, yang berhikmat di gereja ini siapa? Pendeta katanya. Amin ya. Saya bangga sebagai pendeta dikatakan demikian. Nah saudara-saudara, di hari berikutnya ada kalanya kemudian nafsunya lebih besar daripada
kebijaksanaannya, daripada hikmatnya, maka dia berubah menjadi seperti hewan. Bahkan bisa lebih buas daripada hewan. Sebuas-buasnya singa, makannya apa? Singa buas, betul? Makannya apa? Apa Bapak Ibu? Pernah ketemu singa enggak? Enggak pernah lihat singa? Wah, kasihan banget ya. Sebuas-buasnya singa, makannya cuman daging. Daging apa Bapak Ibu? Pokoknya masang mangrupa daging kayak gitunya. Minumnya apa? Air. Tapi kalau manusia, saudara-saudara, sudah buas, makannya nggak cukup nasi, aspal dimakan, kabel dimakan, tanah dimakan, bener nggak? Betul nggak? Buas saudara-saudara, lebih buas daripada hewan yang buas. Minumnya apa? Kalau manusia buas, bensin katanya. Iya betul. Manusia buas itu bukan hanya minum air saudara-saudara, bensin diminum, solar diminum, ya. Minyak tanah diminum, betul Bu. Itulah wujud manusia yang sesungguhnya. Kadang berhikmat, kadang tidak berhikmat. Nah, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, saya mau menantang saudara. Tapi ini bukan tentang siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, bukannya. Nah, ya. Saya ingin bertanya kepada saudara, dan kalau ditanya itu harus jawab, betul. Nah, ya. Harus jawab Bapak Ibu ya. Saya mau bertanya. Saudara mau dipakai Allah? Mau? Saya ingin tahu berapa orang di gereja ini yang mau dipakai Allah. Saya undang berdiri. Ayo, jangan ikut-ikutan Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Ini dalam hati pribadi nih. Saya mau dipakai Allah. Mau? Puji Tuhan, ya sudah banyak Bapak Ibu ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya lagi, ini bukan soal masuk neraka, masuk surga, bukan ya, bukan. Pertanyaannya sederhana saudara-saudara ya. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Dan Tuhan tidak mempermasalahkan apabila saudara menolaknya, menolak permohonan itu. Lalu Pak Pendeta, kalau kemudian ada orang yang tidak mau dipakai oleh Tuhan, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Biarin katanya ya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita lihat bahwa ternyata kalau kemudian orang tidak mau lagi dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan misinya, Allah kita saudara-saudara tidak kehabisan akal. Kenapa tidak kehabisan akal? Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, Allah akan memakai ciptaannya yang lain untuk menjalankan misinya. Ingat kalau kita membaca kisah Yesus masuk kota Yerusalem yang kita bahas tadi, sebenarnya tidak stop sampai situ. Ada kemudian para pembesar, tokoh-tokoh orang Farisi, ya, ahli Taurat, merasa terganggu dengan teriakan Hosana, Hosana bagi Yesus. Lalu mereka mendatangi Yesus, menegur Yesus. Guru, suruhlah mereka ini diam.
Lalu jawab Yesus apa, saudara-saudara, sambil duduk di atas keledai itu? Ia berkata kepada mereka, jika orang-orang ini diam, batu-batu ini akan berteriak. Batu yang dikatakan sebagai benda mati akan berteriak, akan menjadi saksi menggantikan orang yang tidak mau bersaksi. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin tidak? Mungkin. Kenapa? Karena manusia pun berasal dari benda mati, betul? Manusia pun dari debu tanah kemudian bisa hidup. Sekarang apakah batu yang mati bisa dihidupkan Allah? Bisa, saudara-saudara. Jadi derajat manusia lebih rendah daripada batu kalau tidak mau dipakai oleh Allah. Padahal Allah mau derajat kita lebih tinggi daripada keledai, lebih tinggi daripada batu yang berteriak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, ini pesan yang luar biasa dari Tuhan, bahwa ketika kemudian manusia menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Allah, Allah akan menggunakannya dengan sukacita. Lalu di mana batasannya? Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 6-9. Ada yang bisa menolong saya untuk membacakannya? 1 Korintus 3 ayat 6-9. Silakan berdiri. Ada? Bawa Alkitab enggak? Wah. Oh. Silakan berdiri, satu orang saja. Dengan suara yang keras ya Bu ya, silakan Bu. Iya, silakan Bu. 1 Korintus 3 ayat 6-9 ya Bu ya. Terima kasih Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Berta. Terima kasih Bu. Tuhan memberkati Ibu. Saudara-saudara, demikian dikatakan Rasul Paulus. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Kata Rasul Paulus, yang penting bukan siapa yang menanam, siapa yang menyiram. Yang penting itu siapa yang menumbuhkan. Artinya ada peran kita dan ada peran Allah. Tugas saudara adalah menanam dan menyiram. Tugas saudara adalah bersaksi. Masalah dia orangnya menjadi orang yang berubah menjadi baik atau tidak, bukan urusan saudara. Itu urusan Tuhan. Amin. Jadi pertanyaannya, saudara mau nggak dipakai oleh Tuhan? Mau, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, demikian juga dengan apa yang dikatakan tadi, bahwa kalau saudara dipakai oleh Tuhan untuk mengarahkan orang lain ke jalan yang benar, lakukanlah dengan sukacita. Jangan dipandang sebagai beban. Keledai saja taat.
harusnya kita lebih taat. Keledai tidak memandang Yesus sebagai beban, tapi dia menjalaninya dengan sukacita. Begitu juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada saudara kita entah siapapun ya, yang diarahkan ke jalan yang benar, jangan marah-marah. Kalau kata orang Sunda mah, ulah gampang ngambekan, mudah tersinggung. Mari lihat saudara-saudara, saya katakan tadi, keledai saja nurut mau diarahkan Yesus ke jalan yang benar menuju Yerusalem. Jadi mulai saat ini, bila ada Pak Pendeta atau Bapak Ibu Penatua atau sahabat atau tetangga yang datang ke rumah saudara mengingatkan, ngawurukan, menasehati saudara-saudara yang Tuhan kasihi, regepkeun, ulah ditolak. Misalnya ya, dalam bahasa Sunda juga kieu, sok ti ayeuna mah hirup teh anu benar, getol ka gareja urus kulawarga ku kanyaa, ulah ngan nyekek botol wae pagawean teh unggal poe. Ngerti nggak Bapak Ibu? Saya ulangi ya, biar ngerti. Sok ti ayeuna mah hirup teh anu benar, kudu getol ka gareja urus kulawarga ku kanyaa, ulah ngan nyekek botol wae pagawean teh unggal poe. Apa artinya nyekek botol di situ? Mabok ya. Tah, poma ulah kasinggungnya, tuluy we jadi tara ka gereja deui. Aya nu sok kasinggungan di dia? Teu aya? Wah, puji Tuhan, ieu mah murid Gusti kabeh ya ieu mah. Teu aya nu kasinggungan, luar biasa. Nah, ya. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita harus ingat. Ya, hayu urang papada eling, hirup geus karumisan, hirup geus huisan, ya. Geus umuran urang tehnya, geus kolot cenah sakedeung deui oge maot tuh. Nyambungnya si opungnya yang jawab. Geus karumisan, geus kasaruisan ya, urang teh geus kolot sakedeung deui oge maut. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jadi mari kita dengan sukacita menyambut Yesus yang akan menggunakan kita untuk bersaksi bagi dunia. Saudara-saudara, menutup renungan saya pada pagi hari ini, saya ingin menceritakan satu kisah relasi antara manusia dengan hewan berikut ini. Jadi suatu kali saudara-saudara, ada sebuah kecelakaan di jalan. Kemudian orang banyak berjubel mengelilingi korban, sehingga menutup rapat si korban. Lalu ada seorang wartawan, karena dia mau meliput berita, dia tidak tahu korban apa ini, kan begitu ya. Supaya dapat berita, dia tidak kehabisan akal. Lalu dia berteriak ke hadapan orang banyak yang berkelilingi itu, "Minggir, minggir, berikan saya jalan." Lalu saudara-saudara, orang banyak itu, satu orang bertanya, "Bapak ini siapa?" "Saya bapaknya korban." Wah, akhirnya saudara-saudara ya, dikasihlah jalan. Begitu sampai di depan korban, olohok. Kenapa? Yang tertabrak itu anak monyet.
Jadi manehna ngaku sebagai bapana monyet ya. Ya itulah relasi ya Bapak Ibu ya. Hati-hati ya, jangan ngaku-ngaku ya. Hati-hati. Kalau kita anak Tuhan pasti dipakai oleh Tuhan. Kalau anak monyet dipakai oleh monyet ya. Tuhan memberkati saudara. Amin.